Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Wawan Hitam. Hari ini kita akan mencoba untuk membicarakan hal yang sangat mendasar, yaitu ketika ada plat logam lalu disinari dengan warna tertentu, cahaya dengan warna tertentu, maka yang terjadi adalah elektron keluar. Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa cahaya, energi dari cahaya ini bisa membuat elektron keluar? Oleh karena itu, hal dasar yang harus kita pahami adalah mempelajari struktur atom dari logam, lalu mempelajari tentang energi dari cahaya. Oke, ini adalah struktur atom yang sangat sederhana, 2 dimensi. Atom sendiri adalah 3 dimensi, guys. Jadi ini adalah sangat sederhana, 2 dimensi. Nah, ini adalah inti, lalu ini ada orbital. Orbital ini ditempati oleh elektron. Ada aturannya. Ini 2 elektron maksimum, lalu 8 dan seterusnya. Tetapi mengingat bahwa elektron valensi harus maksimum 8, karena itu nanti bisa jadi seperti ini, guys. Ini adalah 2. Di sini adalah 8, orbital kedua, lalu berikutnya juga 8, lalu berikutnya 2 atau 3 elektron valensi terluar. Nah, ini adalah orbital, ini adalah tingkat energi. Ini adalah ground state atau kita kenal dengan E1, ini adalah E2, E3, E4. Di dalam bukunya Arthur Basser itu dikatakan atom hidrogen itu memiliki 1 proton, 1 elektron. Elektronnya terikat minus kalau nggak salah 13,6 elektron volt. Nah, elektron ini membutuhkan energi untuk melepaskan elektron ini dari ikatan inti dengan inti atom. Karena itu energi E1 orbital 1 ini disebut dengan minus 10 elektron volt. Ini hanya sekedar contoh. Angka ini contoh. Nanti contoh yang nyata adalah atom hidrogen 13,6 elektron volt. Ini contoh atom yang lain. Ini adalah orbital kedua, yaitu minus 6 elektron volt. Ketiga minus 4 elektron volt, dan orbital keempat minus 3 elektron volt. Ini adalah contoh grafik tentang hubungan energi ikatnya itu. Nah, grafik ini unik, guys, karena sisi horizontalnya ini nggak berpengaruh, guys. Ini tidak ada, ini agar terlihat bagus saja. Jadi dibikin begini. Nah, oke, sekarang kita akan mulai membahas. Jika saya punya energi atau cahaya, jika saya punya energi cahaya 4 elektron volt, saya sinarkan ke atom ini, ke logam. Nah, tentu saja atom ini ada di dalam logam. Jika cahaya 4 elektron volt, nah, cahaya kok 4 elektron volt? Begini, guys, ini menurut Einstein itu bahwa cahaya itu adalah paket-paket energi. Kita kenalnya dengan foton. Ya, ini kita kenal dengan foton. Itu paket-paket energi. Besarnya itu adalah mengikuti konstanta Planck, H dikali dengan frekuensinya. Kalau seandainya kita mengenal cahaya itu dalam bentuk panjang gelombang, contoh panjang gelombang berapa? 400 nanometer. Ini warna biru, ini biru, maka frekuensi panjang gelombang harus kita rubah dulu ke frekuensi. Oleh karena itu kita mengingat ada persamaan C sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi. Nah, ini kita masukkan E sama dengan H kali frekuensi, guys, berarti C per panjang gelombang. Nah, karena itu nanti kita akan dapatkan contoh panjang gelombang 400 nanometer, yaitu cahaya biru. Maka ini approximation-nya, ya, tepatnya adalah 3,0999 elektron volt. Tapi saya dekati agar mudah penulisannya adalah 3 elektron volt, guys. Oke, ini pernah menjadi tugas dalam mata kuliah fisika eksperimen. Oke, jika sekarang ada foton atau cahaya dengan energi 4 elektron volt, ini tentu saja 360 nanometer masih
pendek lagi ya. Masih pendek lagi. Nah, oke, jika ada foton 4 elektron volt ini menghantam atau disinari ke atom ini, maka apa yang terjadi kira-kira? Yang terjadi ada dua rumusan yang sangat penting, yaitu energi absorb. Absorb itu energinya akan terserap oleh elektron. Itu besarnya adalah energi pada level atas dikurangi dengan energi pada level bawah. Nah, ini juga yang terjadi pada saat dia nanti akan memancarkan cahaya, yaitu energi emit kita aja EM gitu ya, sama energi atas, energi pada orbital atas dikurangi energi pada orbital di bawahnya. Perhatikan rumusan ini. Nah, kalau begitu maka elektron menerima foton 4 elektron volt ini, maka bagi di ground state atau E1 elektron pada orbital pertama ini, perhatikan, maka dia akan menerima 4 elektron volt. Kemana dia kira-kira akan pergi kalau dia memungkinkan? Maka ini guys, minus 6 elektron volt dikurangi dengan minus 10 elektron volt. Ini kira-kira guys. Maka ini menjadi 4 elektron volt. Nah, berarti di sini elektron ini membutuhkan energi 4 elektron volt. Perhatikan, kalau cahaya ini mengenai elektron ini, maka dia akan jump melompat ke sini guys. Dia akan melompat ke sini. Nah, 4 elektron volt. Berarti ini adalah energi absorb ya guys. Energi absorbnya 4 elektron volt dan dia adalah melompat ke orbital kedua. Ini disebut dengan elektron tereksitasi. Tetapi elektron tereksitasi itu ternyata tidak mampu bertahan di orbital di atasnya itu dalam tempo yang lama. Jadi dia sangat cepat sekali untuk kembali. Nah, pada saat dia kembali ke ground state-nya, maka dia ternyata mengeluarkan cahaya. Besarnya berapa guys? 4 elektron volt, sama ketika dia mendapatkan 4 elektron volt. Dan ini yang kita kenal kalau di bahasa fisika namanya scattering. Jadi baur, dipancarkan membaur. Jadi yang di sini bisa ke sana, begitu guys. Oke, sekarang contoh yang agak realistis. Bagaimana kalau sekarang energi biru? Ini cahaya biru guys. Energi cahaya biru tadi ya 400, panjang gelombang 400 nanometer, dan energinya itu approximation-nya adalah 3 elektron volt. Jika ada cahaya biru 400 nanometer, orang fisika pasti akan melihat dia berenergi approximation-nya adalah 3 elektron volt. Jika ada 3 elektron volt mengenai elektron yang ground state ini, maka berapa ini guys yang tadi yang dibutuhkan untuk loncat ke sini? 4 elektron volt. Oleh karena itu, ketika dia mengenai elektron yang pada ground state, maka dia akan dilewatkan saja. Perhatikan bahwa cahaya ini akan lewat untuk elektron pada ground state atau E1, karena minimal dibutuhkan 4 elektron volt agar dia keluar dari ikatan orbital pertama. Dia dilewatkan, passing through. Tetapi bagaimana dengan E2, elektron pada orbital kedua? Elektron pada orbital kedua dia adalah minus 6 elektron volt. Oke, kalau begitu dia akan jump ke sini guys. Perhatikan ini, energi absorbnya adalah seandainya guys ya, minus 3 elektron volt dikurangi minus 6 elektron volt. Saya akan perkirakan jam di sini guys. Maka di sini ada 3 elektron volt guys. Nah, kalau begitu dia ada di orbital keempat atau energi keempat ini. Berarti dia nanti akan loncat ke sini guys. Nah, dia akan loncat ke sini. Perhatikan ini. Jadi ada 3 elektron volt menghantam elektron pada orbital kedua, dia akan loncat di orbital ke berapa nih? Keempat. 1, 2, 3, 4. Nah, tentu saja ada dua kemungkinan. Apa itu? Dia akan loncat ke orbital di bawahnya. Perhatikan. Nah, pada saat dia loncat di orbital di bawahnya ini,
dia mengeluarkan energi berupa cahaya juga guys sebenarnya. H energi yang dikeluarkan, H frekuensi juga. Nah, berapa besarnya? Tentu saja besarnya adalah emitted ya, tadi emitted atau yang dipancarkan tentu saja minus 3 elektron volt dikurangi dengan minus di bawahnya 4 elektron volt. Ini besarnya adalah 1 elektron volt. Jadi ada energi sebesar 1 elektron volt yang emitted, yang dipancarkan. Nah, berarti dia punya 2 elektron volt sisa karena dia ada 3 elektron volt. Karena itu kalau dia nanti yang ini jam lagi ya, terjun lagi ke orbital aslinya, di sini orbital aslinya, maka dia akan mengeluarkan atau emitted berapa guys? 2 elektron volt. Itu kemungkinan pertama. Jadi dia memancarkan 2 energi, 1 elektron volt ketika dia loncat sini, lalu dia loncat sana mengeluarkan 2 elektron volt. Atau langsung guys, dia dari sini langsung jam keluar ke sana. Kalau dia langsung jam keluar ke sana, maka energi yang dikeluarkan berapa? Pas 3 elektron volt. Itu kemungkinan kedua. Oke, kita juga bisa menerapkan pada grafik ini. Ketika ada elektron, saya ulangi ya, elektron di level ini, minus 6 elektron volt ini, di E2, yang tadi, kasus yang ini, maka ketika dia kena energi sebesar, berapa tadi? 3 elektron volt, maka dia akan jamnya ke atas ini. Perhatikan nih. Ini absorb, lalu dia menyerap, dia kena, dia menyerap, lalu dia lompat. Nah, ketika dia lompat atau kembali ke orbital aslinya, maka dia bisa terjadi lompat di sini. Ini memancarkan 1 elektron volt, atau dia lompat di sini. Ya, langsung itu dia memancarkan berapa tadi? Ini 3 elektron volt. Ya, dari sini yang tadi belum selesai bisa loncat lagi ke sini. Ini memancarkan berapa tadi itu? Adalah 2 elektron volt. Perhatikan. Jadi ini adalah absorb 3 elektron volt, dia jump ke orbital 4, lalu dia loncat ke orbital 3 mengeluarkan 1 elektron volt, loncat ke balik ke orbital 2 mengeluarkan 2 elektron volt. Atau sebaliknya nih. Bukan sebaliknya, atau kemungkinan kedua dia akan langsung loncat ke dari orbital 4 langsung loncat ke orbital 2, dia mengeluarkan berapa tadi? 3 elektron volt langsung. Jadi ini adalah diagram ini menjadi kunci. Kita bisa mempelajari banyak hal dari diagram ini. Jika saya punya di ground state, maka kemungkinannya dia akan terekstasi di sini 6, lalu di sini tambah lagi 2, ada berapa? 6, 7, 8, berarti ada 8 elektron volt, seterusnya. Ini 9 dan seterusnya. Nah, yang menarik guys. Oke guys, ini yang menarik yang akan kita sampaikan. Bagaimana jika seandainya ada elektron di 4 elektron volt atau orbital ketiga di sini. Lalu ini dihantam oleh atau disinari oleh 7 elektron volt guys. Nah, ini menarik. Nah, maka lihat grafik ini atau diagram, maaf ya, diagram ini. Jika ada elektron ini disinari dengan 7 elektron volt, ini energi yang besar guys, besar banget. Apa yang terjadi? Maka yang terjadi, dia itu hanya membutuhkan sebenarnya 4 elektron volt untuk ke daerah sini guys. Tetapi karena dia itu memiliki tambahan 7 elektron volt, maka untuk ke kulit terluar sendiri itu dia butuh 4 elektron volt. Ini membutuhkan 4 elektron volt untuk kulit terluar. Kalau dia masih punya sisa 3, kalau di 4 elektron volt dia masih punya 3 elektron volt tersisa, karena itu dia tidak lompat ke orbital paling luar, tetapi dia akan jam keluar dari ikatan atom. Nah, karena itu atom yang ditinggalkan, nah ini guys, ini keluar, jadi dia keluar sini.
atomnya kita sebut dengan ion. Kalau elektronnya itu ternyata yang keluar, karena itu maka jumlah proton itu lebih besar daripada jumlah elektron saat ini. Sebelum dia keluar, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jadi jumlah elektron yang mengitari ini sama dengan jumlah proton yang ada di dalam sana. Tetapi ketika tadi diberi 7 elektron volt dan dia mengenai orbital ketiga, ini energi ketiga minus 4 elektron volt, maka dia akan jam keluar. Dia masih punya energi sisa guys tadi guys. Jadi energi untuk melepaskan ini adalah 4 elektron volt, dan sisanya ini ada sekitar 3 elektron volt. Dia ini untuk energi kinetik dia berjalan. Dan ini seharusnya menjadi pembahasan pada saat eksperimen efek butuh listrik. Jadi 7 elektron volt yang ditembakkan, disinarkan ke atom, apabila dia mengenai orbital ketiga, maka dia akan keluar 4 elektron volt. Sebenarnya dia keluar saja, lalu setelah itu 3 elektron voltnya adalah energi kinetik. Nah, hal-hal semacam ini, keluarnya elektron ini tidak hanya disinari saja, ternyata digosok, seperti pada saat kita mencoba penggaris yang kita gosok di kepala, itu juga dapat. Itu dari mana elektron mendapat energi? Dari panas. Ketika benda kita gosok, otomatis akan panas, dan panas itu akan menambah energi ke beberapa elektron sehingga dia akan keluar. Tentu saja yang kemungkinan keluarnya adalah elektron-elektron di bagian luar ini ya, dengan energi yang sangat sedikit. Tetapi kalau energi yang di dalam ini sangat tinggi kan, keluar ini butuh hanya 4, keluar ini butuh berapa? Lebih dari 4 elektron volt. Oke guys, itu menjadikan dasar bahwa elektron itu bisa keluar dari atom, dari ikatan inti atomnya, dengan ditembak cahaya atau disinari cahaya lebih dari ikatan orbitalnya, sesuai ikatan orbitalnya lebih dari itu, maka dia akan keluar. Atau dapat juga terjadi kalau ini atom, ini ada elektron, ditabrak, collision. Itu pada praktikum Frank Hertz. Pada praktikum Frank Hertz yaitu elektron juga bisa tereksitasi dengan apa? Ditabrak dengan elektron. Atom ditabrak dengan elektron sehingga elektron di dalam atom itu tereksitasi. Intinya elektron mendapat energi, dan energi yang kita bicarakan adalah dalam ekspresinya dalam elektron volt, sehingga kita lebih mudah memahaminya. Oke, itu adalah dasar bagaimana elektron bisa keluar ketika kita sinari. Oke, ketemu lagi di video-video lain yang lebih gokil. Kalau ini nggak gokil, ini pusing. Oke, jangan lupa klik subscribe and share, like. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.